Muara Tewe adalah ibu kota dari Kabupaten Barito Utara yang terdiri dari 9 kecamatan, 10 kelurahan, dan 93 desa dengan jumlah populasi penduduk terbanyak. Tingginya jumlah penduduk di kota Muara Tewe ternyata menimbulkan suatu masalah. Permasalahan tersebut adalah permasalahan terkait dengan sampah. Adanya pertambahan jumlah penduduk berbanding lurus dengan jumlah sampah yang dihasilkan oleh masing-masing rumah tangga setiap harinya, yang kemudian menyebabkan terjadinya timbunan sampah. Timbunan sampah tersebut tentu tidak bisa dibiarkan begitu saja, melainkan harus dilakukan dengan pengelolaan oleh pemerintah setempat melalui dinas terkait agar tercipta kondisi lingkungan yang bersih, nyaman, dan sehat. Sampah didefinisikan sebagai limbah yang bersifat padat yang terdiri dari zat organik dan zat anorganik yang dianggap sudah tidak berguna dan harus dikelola supaya tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan. Pengelolaan sampah sebagaimana diatur di dalam pasal 10 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis, dikatakan bahwa yang dimaksud pengelolaan sampah adalah kegiatan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Dalam rangka melakukan kegiatan pengelolaan sampah, pemerintah Kabupaten Barito Utara membangun TPAS yang diharapkan dapat melakukan pengelolaan sampah dengan baik sehingga dapat menghindari terjadinya pencemaran lingkungan. Berdasarkan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, maka selain menjadi kewenangan dari pemerintah provinsi, pengelolaan TPAS juga menjadi kewenangan dari pemerintah kabupaten atau kota. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten atau kota memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pengelolaan sampah dalam lingkup kabupaten atau kota, melakukan pembinaan, melakukan pengawasan kinerja pengelolaan sampah, menetapkan lokasi tempat penampungan sementara disingkat dengan TPS, tempat pengelolaan sampah terpadu disingkat dengan TPST dan TPAS, melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala, serta menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah. Dalam praktiknya di lapangan, pengelolaan sampah di TPAS Kabupaten Barito Utara masih jauh dari kata efektif, di mana di dalam pengelolaannya menyebabkan banyak sekali masalah, yang diantaranya adalah adanya bau yang tidak sedap atau menyengat yang berasal dari timbunan sampah yang sudah lama ditimbun di TPAS. Hal ini disebabkan karena sampah hanya ditimbun saja dan tidak dilakukan proses daur ulang dan pemilahan sampah. Akhirnya sampah tersebut menumpuk dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Selain itu, metode pengelolaan sampah yang digunakan oleh pemerintah Kabupaten Barito Utara adalah metode sanitary landfill. Metode sanitary landfill merupakan metode pengelolaan atau pemusnahan sampah dengan cara membuang dan menumpuk sampah di lubang, memadatkannya, dan menimbunnya kembali dengan tanah,
yang mana metode ini jika tidak bisa diterapkan dengan tepat dan benar, maka dapat menyebabkan kualitas air di sekitar TPAS menjadi menurun dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang masalah, maka persoalan hukum yang penting untuk diteliti adalah bagaimana pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir sampah atau disingkat dengan TPAS sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Barito Utara. Menurut DRS Muhlis mengatakan, menanggapi pemandangan umum dari praksi Partai Kebangkitan Bangsa atau disingkat dengan PKB, Pemkab Barito Utara sepakat dengan pemandangan umum dari praksi PKB agar dalam pengelolaan persampahan wajib dilakukan pengelolaan yang ramah lingkungan agar terwujud sistem pengelolaan persampahan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Terkait pertanyaan, apa program dan strategi pemerintah daerah dalam menjalankan Raperda pengelolaan persampahan agar bisa berjalan lancar dan baik? DRS Muhlis menyampaikan bahwa setelah ditetapkan dan diundangkannya Raperda tentang pengelolaan persampahan ini, maka Pemkab Barito Utara melalui Dinas Lingkungan Hidup atau disingkat dengan DLH akan memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha. Sosialisasi tersebut baik melalui tatap muka maupun melalui media sosial mengenai substansi yang diatur dalam Perda pengelolaan persampahan dengan pendekatan yang humanistik tanpa menyampingkan sanksi yang telah diatur dalam Perda bagi yang melanggar larangan. Pemkab akan membuat spanduk baliho yang berisi tentang aturan pengelolaan persampahan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan persampahan dan tentunya tujuan utama disusunnya Perda pengelolaan persampahan dapat tercapai.